Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Di dalam cerita film fiksi, kalian mungkin pernah menonton sebuah film yang dimana tubuh seseorang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dibekukan untuk dihidupkan kembali. Ternyata hal semacam ini benar-benar terjadi di dunia nyata loh guys. Nah, di video kali ini Ruang Tengah akan ngebahas sebuah praktek pembekuan seseorang untuk dihidupkan kembali di masa yang akan datang atau disebut cryonics. Dr. James Hiram Bedford, seorang profesor psikologi di University of California, Berkeley, meninggal pada tahun 1967 akibat kanker ginjal. Namun begitu meninggal, tubuhnya langsung dijemput untuk dibekukan. Bedford pun menjadi orang pertama di dunia yang menjalani cryonics. Harapannya dirinya bisa dihidupkan kembali suatu hari nanti dengan teknologi yang ada di masa depan. Meski terdengar mustahil, nyatanya studi ilmiah tentang cryonics telah dilakukan selama lebih dari 50 tahun. Menurut prediksi sekitar tahun 2045 nanti, pengetahuan dan teknologi cryonics sudah cukup lengkap untuk membangkitkan Bedford dan semua orang yang dibekukan di laboratorium. Nah, buat kalian yang penasaran tentang proses cryonics, simak video ini sampai habis biar kalian gak gagal paham. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, yuk sama-sama dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tak tertinggal pembahasan terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berbagi info menarik yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Pembekuan tubuh manusia untuk dihidupkan kembali digagas pada tahun 1962 ahli fisika bernama Robert C. W. Ettinger. Dalam bukunya The Prospect of Immortality mengatakan bahwa manusia bisa membekukan dan mengawetkan dirinya untuk dihidupkan kembali ketika teknologi sudah cukup canggih. Buku tersebut menjadi sorotan berbagai kalangan termasuk para ilmuwan hingga tahun 1970. Sudah ada 6 perusahaan yang menawarkan jasa cryonics, salah satunya adalah Alcor, perusahaan yang menangani jasa dari Bedford. Robert meninggal dunia di usia 90 tahun pada tahun 2011 lalu. Tubuhnya pun juga menjalani cryonics dan masih berada di dalam tangki hingga saat ini. Cryonics sendiri merupakan proses pengawetan tubuh manusia dengan cara membekukannya di suhu yang sangat rendah, bertujuan agar saat teknologi yang telah memadai, tubuh manusia yang sudah diawetkan atau dibekukan tersebut bisa dihidupkan kembali. Cryonics bukanlah konsep yang tanpa dasar. Ilmuwan menganggap cryonics mungkin dilakukan karena ada beberapa kasus langka di mana manusia yang membeku bisa hidup kembali. Salah satunya adalah pengalaman Jane Hilliard pada tahun 1980. Ia pingsan dan membeku setelah berjalan beberapa jam di tengah suhu minus 22 derajat Celcius. Tubuhnya benar-benar kaku seperti pohon dan terlihat sejumlah kristal es menyelimutinya. Suhu tubuh Hilliard ternyata mencapai minus 10 derajat Celcius. Orang terdekatnya beranggapan bahwa Hilliard akan meninggal. Namun setelah tubuhnya dihangatkan oleh petugas medis selama kurang lebih 6 jam, perempuan tersebut bangun dan mengejutkan semua orang. Kondisinya pun normal tanpa ada memori yang hilang. Inilah salah satu alasan sejumlah ilmuwan terus tertarik untuk meneliti cryonics. Cryonics memiliki 3 langkah utama. Seseorang yang akan menjalani cryonics harus dinyatakan legally dead, bukan totally dead. Legally dead yaitu menunjukkan bahwa jantung sudah berhenti berdetak namun otak masih belum mati. Sedangkan totally dead adalah fungsi tubuh yang sepenuhnya sudah mati. Oleh karena itu, saat jantung berhenti memompa darah, orang tersebut harus segera dijemput oleh petugas dan segera membekukannya ke dalam es, menyuntikkan oksigen dan cairan anti koagulan atau anti pembekuan agar darah tidak membeku. Sesampainya di laboratorium, semua cairan yang ada di dalam sel disedot dan digantikan dengan bahan kimia bernama cryoprotectant. Senyawa yang terbuat dari gliserol ini berfungsi untuk mencegah sel berubah menjadi es. Ternyata ketika sel kita membeku, struktur di dalamnya bisa berubah. Sel-sel tersebut
membutuhkan ruang yang lebih besar daripada sebelumnya. Ketika hal ini terjadi, sel pun akan meledak. Tubuh akan didinginkan di kotak yang terbuat dari es kering sampai suhunya mencapai minus 130 derajat Celcius. Lalu tubuh disimpan di dalam tangki logam berisi nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat hingga nanti dibangkitkan kembali. Dan sejauh ini cryonics hanya bisa dilakukan pada orang yang sudah mati. Faktanya, sejak cryonics dipraktikkan pertama kali di tahun 1967, belum ada satupun tubuh yang dibangkitkan. Dikarenakan penarikan kembali cairan krioprotektan, rehidrasi tubuh, injeksi darah, dan pengembalian semua fungsi sel yang telah mati sangatlah kompleks dan belum berhasil dipelajari oleh siapapun. Terlebih lagi, proses menghidupkan kembali kemungkinan besar akan mematikan sejumlah besar sel yang diawetkan. Ilmuwan menilai teknologi saat ini tidak cukup canggih untuk mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi. Meski begitu, banyak orang yang tergiur akan harapan untuk menjadi immortal ini. Sejauh ini tercatat bahwa hingga tahun ini sudah ada sekitar 3.000 tubuh yang dibekukan di dalam tangki cryonics yang tersebar di 7 organisasi cryonics yang ada di dunia. Proses cryonics sendiri diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 150.000 US dollar Amerika atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Itulah tadi pembahasan seputar cryonics. Meski terdengar mustahil, ada juga kemungkinan berhasil jika teknologi untuk menghidupkan kembali tubuh-tubuh yang dibekukan tersebut benar-benar ditemukan. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.